babak pertama. Ini dia pasukan Persik Kediri, asuhan pelatih Gus Nur Yakin. Ya, Persik Kediri tampil hari ini dengan menurunkan kiper Herman Batak, dan Haryanto di sini masih tetap menjadi pilar utama walaupun usianya tidak lagi muda. Sana masih ada Ligimin, Ridwi, dan di sini mereka memang harus meraih kemenangan untuk membuktikan bahwa mereka masih layak untuk diperhitungkan. Dan badai pegunungan, asuhan pelatih Zainal Abidin. Ya, kita melihat di sini banyak perubahan yang terjadi di susunan pemain Persiwa. Tentunya dari posisi kiper di sini Gary Mandagi yang dipercayakan menggeser Timotius Mote, dan kita melihat ada pemain muda yang dipasang di depan yaitu Zisva Mako yang juga dipromosikan dari tim junior Persiwa. Berduet dia dengan Edi Fodai dan juga Eric Vic Luis. Sangat menarik untuk melihat bahwa Persiwa Wamena kembali menampilkan formasi ofensif dengan 3 striker di depan. Dua pelatih Gus Nur Yakin dan juga Joko Susilo. Saat ini Joko Susilo menduduki kursi sebagai Direktur Teknik Persiwa Wamena, mendampingi head coach Zainal Abidin. Saktiawan Sinaga, pemain yang telah mencetak 1 gol bagi Persik Kediri di awal musim ini. Ini dia babak pertama, Persik Kediri melawan Persiwa Wamena. Ya, kita lihat Saktiawan hari ini ternyata bisa tampil karena memang ada keraguan awalnya dari Gus Nur Yakin setelah membela tim nasional di Pra Piala Asia. Mampukah Saktiawan Sinaga menambah pundi-pundi golnya sore ini di hadapan publik mereka sendiri? Sebuah tendangan bebas langsung diperoleh oleh Persik Kediri. Ya, dan kita lihat di sana ex ataupun mantan pemain Persiwa Wamena, Oka John, yang tentunya memiliki tendangan yang dahsyat. Kita lihat. Kembali serangan, terjatuh di kotak penalti, bukan sebuah pelanggaran. Ya, saya pikir pelanggaran yang masih batas-batas tertentu. Kembali nyaris saja sebuah serangan di awal babak pertama masih mampu ditepis oleh Gary Mandagi. Ya, kita lihat di sini. Sinaga. Kita lihat di sini Persik langsung mengambil alih serangan ya. Mereka mengandalkan keluar semua kemampuan mereka untuk meraih gol di babak awal ini. Ya, kita lihat dari serangkaian ulang sebenarnya tidak ada pelanggaran yang cukup deras. Ya, kita lihat di sini bagaimana tidak ada penjagaan sama sekali kepada Sakti Sinaga, dan di menit-menit awal sudah ada serangkaian serangan Kediri yang memang membuat lini pertahanan Wamena kesulitan dalam menjaga zona kotak penalti. Kita melihat kembali sebuah serangan dari Kediri. Ya, percobaan yang bagus dari pemain baru Nazarov ya, yang selama ini memang diragukan kualitasnya, tetapi pada sore hari ini menjadi starter 11 oleh Gus Nur Yakin. Tendangan pojok diambil oleh Haryanto. Langsung ke depan gawang, masih bisa ditipu oleh Mandagi. Kembali masih Persik Kediri. Kali ini lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Hanya beberapa meter di depan kotak penalti Persiwa Wamena. Ya, kita lihat di sini bagaimana Oka John juga dengan cepat mengkoordinir langkah-langkah untuk mengeksekusi tendangan bebas ini. Selain Oka John, tentunya di sini Sakti Sinaga adalah langganan mencetak gol bagi PSMS Medan, mantan klubnya, melalui posisi-posisi bola-bola mati. Dan ini lihat, kita melihat berbagai opsi yang dimiliki oleh Persik Kediri. Menarik untuk dilihat apakah Oka John mampu menceploskan gol kepada mantan klubnya. Sebuah tendangan spekulasi. Masih gagal. Masih bisa ditepis oleh Mandagi. Kembali Persik Kediri
mampu dicuri oleh pemain Persiwa kali ini. Memasuki daerah pertahanan Persik Kediri, berpindah ke sisi sebelah kanan. Terlalu jauh. Satu kelebihan anak-anak Persiwa ya, bermain cepat ketika dapat bola. Memang mereka memiliki kelebihan kecepatan. Kita lihat tendangan ulang bagaimana peluang didapat oleh Persik Kediri. Immanuel Padua masih gagal. Padua kembali serangan dari Persik Kediri, masih bisa dihalangi. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persik. Gunawan, Husnul Yuli, Peto Morales, Legimin Raharjo, kembali ke Husnul Yuli. Masih mampu dibaca oleh barisan pertahanan Persiwa Wamena. Ya, satu skema yang bagus pokoknya disusun dari sayap kanan Husnul Yuli. Hanya saja memang tadi kelihatan Haryanto kesulitan dalam mengontrol bola. Ya, kita melihat inilah sesuatu yang diharapkan akan terjadi di lapangan kali ini. Permainan yang keras, bukan kasar namun permainan yang keras. Kita melihat bagaimana Eric Wick Lewis menghalau pergerakan Mahyadi Pangabean yang kita tahu juga salah satu kekuatan Persik dalam mengatur serangan melalui overlapping dari sisi sayap sebelah kiri. Dan kembali kita melihat bagaimana para pemain Kediri memanfaatkan lebar lapangan. Baik sekali di sini juga kontrol bola yang ditunjukkan di menit-menit awal. Ziswa Mako, masih Ziswa. Boke Fodai melebar ke kanan, kembali umpan lambung ke kotak penalti. Yang dituju adalah Ziswa. Sebuah tendangan spekulasi Alex Yarangga. Masih lemah. Ya, saya pikir itu tayangan ulang ya, bagaimana Alex Yarangga melakukan tendangan ke arah gawang. Hanya saja memang sangat lemah dan jauh dari sasaran. Yang sebenarnya menurut saya masih bisa bola digeser ke kanan karena masih ada teman-temannya di sana. Kembali serangan Persik Kediri. Ya, ada baik saya pikir anak-anak Kediri memancing anak-anak Persiwa untuk naik dulu ya, tidak memaksakan bola ke depan terus. Sebuah tendangan spekulasi lagi-lagi dari jarak yang cukup jauh. Kita melihat bagaimana Saktiawan Sinaga. Ya, kita melihat memang tidak ada opsi lain bagi Saktiawan kecuali mencoba tendangan dari luar kotak penalti karena begitu banyak pemain Persiwa yang berada di kotak penalti menjaga rekan-rekan yang lain. Dan kita tahu juga bagaimana Gary Mandagi tentu saja diharapkan agar membuat sesuatu yang ceroboh di kotak penalti, mengingat ini adalah pertama kali ia turun membela Persiwa Wamena musim ini. Masih Persiwa Wamena. Kembali pelanggaran Yesaya Desnam. Ya, kita melihat
ini adalah serangkaian pelanggaran Iya. yang dilancarkan oleh anak-anak Wamena terhadap para pemain Kediri, dan saya pikir ini memang kesulitan bagi para pemain Wamena untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Sakti Sinaga yang juga secara skill individu di atas rata-rata. Dan kita melihat hanya dalam kurun waktu 9 menit sudah 3 tendangan bebas yang diperoleh oleh Kediri, dan tentunya kembali sebuah peluang. Apakah ini kembali Oka John nampaknya sangat bernafsu untuk menjebol gawang mantan klubnya? Pelanggaran yang sekaligus menjadikan Yesaya memperoleh kartu kuning yang pertama. Ya, tidak adanya Ronald Pagundes ya. Tendangan-tendangan bebas dari Kediri kita kelihatan terlalu memaksakan ke arah gawang. Masih Haryanto. Sebuah crossing ke sisi sebelah kiri. Langsung masih jauh di atas mister gawang Gary Mandagi. Haryanto, pemain berusia 32 tahun. Tendangan pojok yang ketiga bagi Persik di babak pertama. Kembali Mahyad dan kita lihat, wow, terjatuh Gunawan, bukan pelanggaran. Kembali ke Haryanto, pendek saja, masih, ya, masih gagal dimaksimalkan oleh Husnul Yuli. Menit-menit awal yang kritis bagi Wamena, sangat penting bagi mereka untuk menjaga daerahnya agar tidak kemasukan gol di menit-menit awal. Apalagi kita tahu karakteristik para pemain Kediri, yaitu biasanya gemar mencetak gol di menit-menit awal seperti yang mereka tunjukkan di pertandingan terakhir mereka di kandang, di mana mereka ditahan 2-2, di mana Sakti Sinaga mencetak gol hanya dalam hitungan detik. Tekanan demi tekanan pemain-pemain Persik Kediri. Ya, dalam situasi seperti ini saya pikir Persiwa perlu bermain lebih sabar ya, sehingga tidak langsung kebobolan di menit awal ini. Mahyadi Panggabean, pemain yang juga telah menciptakan 1 gol bagi Persik Kediri. Husnul Yuli, masih Husnul Yuli, langsung ke depan, Pato Morales, kita melihat, ya, Husnul Yuli dan gol! Saktiawan Sinaga menambah golnya menjadi 2 pada Jarum Indonesia Super League, membuat Persik unggul menjadi 1-0. Ya, satu penantian yang cukup ditunggu-tunggu dari awal pertandingan. Nah, kita lihat tadi skema permainan begitu rapi, 1-2 antara dari Oke John, Santiawan dan Patricio Morales. Dari sini memang mereka mendapat hasil yang cukup maksimal. Kita lihat dari tayangan ulang bagaimana Husnul memberikan bola. Ya, dan kita melihat di sini tidak terlepas tentunya gol Sakti Sinaga yang dicetak oleh kelalaian seorang Yesaya Desnam. Dan baru saja kita bicarakan bagaimana para pemain Kediri begitu gemar mencetak gol di menit-menit awal, dan kembali kita melihat gejala tersebut lahir dan akhirnya terlaksana. Dan siapa lagi kalau bukan Sakti Sinaga yang mencetak gol, pemain yang menampilkan permainan yang sangat impresif bagi Kediri di putaran kedua Jarum ISL musim lalu, dan tentu saja membuat hasil sementara yang cukup sulit bagi Persiwa Wamena, di mana mereka harus ketinggalan di pertandingan baru berjalan kurang lebih 11 menit. 2 gol tercipta melalui kaki Sakti Sinaga bagi Persik Kediri di awal musim Jarum Indonesia Super League. Ya, ternyata Sakti masih sakti ya sampai saat ini. Pada musim sebelumnya kita juga mengetahui bahwa Sakti Sinaga menjadi top skor di Persik dengan 14 gol yang diciptakannya. Kembali Husnul Yuli, Haryanto,
Sebuah sentuhan 1-2 masih kandas. Kali ini Persiwa Wamena melalui Ziswa Siswanto Mako. Immanuel Padua melebar ke kanan, berusaha dikejar. Edi Bokai berusaha melepaskan umpan, masih mengenai salah seorang pemain bertahan Persik Kediri. Kembali kandas serangan Persiwa Wamena. Ya, ketika anak Persiwa melakukan serangan, kita lihat memang sangat sedikit pemain yang ikut membantu ya. Paling ada 1-2 Siswa Mako atau Podai, sehingga Podai dapat bola agak kesulitan memberikan bola kepada rekannya. Sementara kita lihat pemain Persik cukup banyak di lini belakang. Kembali dibuang saja oleh Okai John. Lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Nur Cahyo, pemain yang sebelumnya membela Persiku Kudus. Ya, disinilah kita melihat strategi dan taktik baik dari Direktur Teknik Joko Susilo maupun pelatih Zainal Abidin sangat diperlukan bagi Wamena, karena sangat tidak efisien apabila mereka tidak bermain dengan strategi yang taktis, apalagi mereka bermain di kandang Kediri, di mana musim lalu adalah kandang yang sangat angker bagi lawan-lawannya. Dan juga kita melihat bagaimana materi pemain Kediri musim ini juga tidak banyak mengalami perubahan, di mana trio Sumut, trio Sumatera Utara masih tetap dipertahankan. Legimin, Mahyadi, dan tentu saja pencetak gol di pertandingan ini Sakti Sinaga. Patricio Morales. Rebutan antara Pato Morales dan juga Yesaya Desnam. Ya, kita lihat kerap kali para pemain Persiwa memang memanfaatkan postur tubuh mereka yang tinggi untuk menahan para pemain Kediri. Dan tentu saja bagi Gusnul Yakin, ini adalah start yang sangat baik bagi timnya. Setelah dalam 3 pertandingan awal mereka belum bisa meraih poin sempurna. Ya, ternyata setelah libur 1 bulan, penyesuaian diri yang dilakukan oleh Gusnul Yakin dengan anak Persik cukup membuahkan hasil sampai saat ini. Karena memang menurut informasi adalah Gusnul datang pemain sudah ada, jadi sehingga pertandingan 3 awal itu dia belum mengenal karakter daripada anak-anak Kediri. Dan kemarin libur 1 bulan benar-benar mendapatkan konsultasi adalah untuk saling menyesuaikan. Berpindah ke sisi sebelah kanan. Ada Alex Yarangga, pemain Persiwa Wamena, dibayang-bayang oleh Husnul Yuli. Masih Alex Yarangga, lepaskan umpan ke tengah. Okai John, cukup taktis Okai John. Oh, Pato Morales, perebutan bola atas. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Pato Morales terhadap Joko Kuspito. Dan kita melihat memang di sini tidak ada opsi bagi Pato ya. Ia menyadari bagaimana lawannya memang berada pada posisi yang lebih ideal untuk menyundul bola tersebut, sehingga kita melihat tidak ada fokus juga dari Pato terhadap bola. Dia lebih fokus bagaimana menjegal lawan. Sebuah timing yang tepat. Herman Batak keluar menyambut bola. Ini dia pemain muda, masih berusia 19 tahun, Ziswa Macho. Ya, tadi kita lihat ada persiapan pemain ya. Peter Rumaropen kelihatannya dipersiapkan oleh Joko Susilo. Husnul Yuli, masih ada Yesaya Desnam. Dan pergantian pemain tampaknya langsung dilakukan oleh Persiwa Wamena di awal babak pertama, menit ke-18. Peter Rumaropen menggantikan striker muda mereka, Siswanto Macho. Ya, kita melihat ada reaksi tentunya dari jajaran pelatih Persiwa Wamena menanggapi kesulitan Ziswa.
meraih posisi-posisi yang ideal di depan, sehingga Peter Rumaropen yang juga musim lalu mencetak banyak gol dimasukkan untuk mencoba menyelamatkan situasi. Namun kita melihat para pemain Kediri masih begitu gencar dan melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Lihatlah di sini bagaimana umpan Haryanto ke kotak penalti hampir saja membuahkan sebuah gol. Cuaca yang cukup mendukung pertandingan sore ini di atas langit kota Kediri membuat pertandingan tentunya semestinya asik untuk disaksikan. Ini dia kembali peluang masih bisa digagalkan oleh Joko Puspito. Cukup jauh Husnul Yuli membantu penyerangan bagi Persik Kediri. Ya, kita melihat memang terus-menerus Kusnul melakukan serangan dari posisi sayap kanan. Jeffrey Dwi Hadi tadi. Situasi yang mengkhawatirkan bagi lini belakang Persiwa, bagaimana mereka selalu kesulitan untuk menghalau bola pada saat bola masuk ke jantung pertahanan. Dan kita lihat juga para pemain Kediri begitu paham akan situasi genting di lini belakang Persiwa, sehingga mereka terus-menerus memberikan umpan-umpan ke dalam kotak penalti. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Persiwa terhadap Husnul Yuli. Alexia Rangga. Pelanggaran terhadap Husnul Yuli. Legimin Raharjo kembali ke sisi sebelah kiri kali ini. Cukup baik. Sayang terjadi salah pengertian dengan Pato Morales. Oka John. Mahyadi. Nur Cahyono. Kembali serangan Persik Kediri. Nasirov Moken, pemain yang berasal dari Turkmenistan. Ya, kita juga belum tahu bagaimana Nazirov akan beradaptasi di tim Kediri yang memang saya pikir memerlukan seorang playmaker dengan datangnya seorang Amarildo Souza yang belum menunjukkan jati dirinya di Kediri musim ini. Ya, betul, memang Kembali peluang bagi Persik. Terjatuh Saktiawan Sinaga. Bukan pelanggaran. Lemparan ke dalam bagi Persik di daerah pertahanan Persiwa Wamena. Yesaya Desnam telah memperoleh 1 kartu kuning beberapa menit yang lalu. Kembali keserobohan dari Persiwa Wamena. Husnul Yuli. Ya, Husnul Yuli. Sayang sekali. ya saya pikir terlalu lambat ya. Husnul Yuli memberikan bola, padahal di sana Saktiawan Patricio sudah bersiap-siap sehingga bisa dicuri pemain belakang daripada Persiwa. Menghasilkan tendangan pojok yang ke-8 bagi Persik Kediri. Cukup tenang, pemain-pemain Persik masih terus mengurung pertahanan Persewa Wamena. Terjadi duel yang cukup seru. Legimin Raharjo dan juga Peter Rumaropen. Cepat sekali kita melihat pergerakan ataupun pergeseran bola setiap kali para pemain Kediri menguasainya. Sangat jelas mereka ingin terus-menerus menambah gol. Apalagi melihat serangkaian hasil seri yang mereka raih. Kembali sebuah peluang disapu saja oleh Nur Cahyono. Ya, serangan yang bergelombang datangnya kepada Persiwa membuat pertahanan mereka sulit ya untuk membuat suatu koordinasi atau membuat suatu pertahanan yang rapi. Berusaha dikejar oleh Peter Rumaropen, ada Oka John di situ. Ya, kita lihat kedua pemain ini bermain di klub yang sama musim lalu. Dan Oka John kembali kita melihat mencoba berduel.
Kembali kurang cermat pemain-pemain Persik Kediri. Oka John. Legimin Raharjo. Melebar ke kanan. Husnul Yuli. Haryanto kali ini. Yang dituju adalah Mahyadi Panggabean. Oka John. Kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Oka John. Alex Yarangga. Ya, mungkin salah satu faktor yang harus diwaspadai para pemain Kediri adalah pentingnya mereka tidak kehilangan bola di lini tengah. Karena kita juga lihat bahwa para pemain Persiwa yang berada di lini tengah juga adalah pemain-pemain yang terkenal akan staminanya, yang kita tahu juga tidak mudah menyerah. Disapu saja oleh Habel Satya. Pemain berusia 23 tahun. Ya, Nasarov memberikan bola sama saya. Lihat, belum kelihatan ya. Sebagai pemain asing harus memberikan kontribusi lebih kepada pemain lokal. Kembali serangan Persik Kediri. Cepat kita lihat. Mahyadi Saktiawan dan nyaris saja ada Pato Morales di situ. Masih bisa dibuang oleh Nur Cahyo. Kita melihat di sini bagaimana posisi Nur Cahyo sudah begitu baik, dan kali ini lihatlah bagaimana visi seorang Sakti Sinaga melihat rekannya di depan, yaitu Pato Morales. Sangat beruntung bagi Nur Cahyo, ia berada pada tempat yang tepat untuk menghalau bola tersebut. Kembali menghasilkan sepak pojok yang ke-9 bagi Persik Kediri di babak pertama. Husnul Yuli mengangkat bola. Disapu saja oleh Habel Satya. Sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Usaha dilepaskan oleh Gunawan. Ya, tendangan yang terlalu berambisi saya pikir ya, karena memang jaraknya masih sangat jauh. Ya, Haryanto. Pato Morales. Husnul Yuli. Masih Husnul Yuli. Sebuah chop dari Husnul Yuli ke tiang jauh. ya, mungkin satu hal yang harus dicermati oleh para pemain Persiwa yaitu pergerakan Husnul yang terus-menerus mampu menerjang sisi sayap kiri Persiwa Wamena. Kita melihat mungkin sudah lebih dari 6 kali Husnul memberikan umpan-umpan yang sangat membahayakan Ya, betul. dari posisi tersebut. Dan sungguh mengejutkan bahwa belum ada langkah-langkah untuk mencegah pergerakan Husnul Yuli. Terlihat ia begitu bebas, begitu menikmati Ya. permainannya di sisi sayap kanan, seperti tidak ada yang menjaga. Alex Yarangga. Melebar ke kanan, berusaha dikejar oleh Habel Satya. Masih Habel. Pendek saja. Di kotak penalti Persik Kediri. Peter Umaropen. Emmanuel Padua. Kembali ke Peter. Lepaskan umpan ke tiang jauh. Masih gagal. Eric Wicks Lewis. Pemain yang berasal dari Liberia ini. Ya, saya pikir terlalu jauh umpannya ya. Sehingga sulit sekali Podai untuk menjangkau bola daripada Peter Umaropen. Saya juga tidak melihat kekuatan Persiwa ketika lawan Persebaya. Bola selalu banyak dari sayap ya. Tetapi malam ini kita tidak melihat kelebihan Habel Satya ataupun Yarangga. Haryanto. Berusaha dikejar oleh Husnul Yuli. Masih berhasil Husnul Yuli melewati Manuel Padua. Husnul Yuli dan masih gagal menghasilkan gol. Sebuah usaha yang dilakukan oleh Pato Morales tampaknya mengenai wajah Yesaya Desnam. Ya, kita melihat di sini kembali Husnul Yuli melakukan penetrasi dari sisi kanan, memberikan umpan yang sangat akurat kepada Pato, dan Pato kepada Sakti, dan beruntung
Bagi Persiwa di sana ada aksi heroik dari seorang Yesaya Desnam yang berjibaku untuk menghalau bola. Kalau tidak, ini sudah pasti adalah gol kedua bagi seorang Sakti Sinaga dan bisa jadi sekaligus membuka keran gol dari Persik Kediri. Ya, sampai menit 28 kita lihat ya, memang serangan yang dibangun oleh Persik Kediri lebih banyak dari sayap kanan, yaitu dari Gus Nuli. Dan di sini kita lihat memang Rangga tidak bisa mengimbangi atau bisa menghentikan gerakan daripada Gus Nuli, sehingga Gus Nuli mudah sekali mengangkat bola atau melewati pemain-pemain belakang daripada Persiwa. Nyaris saja menambah gol Persik Kediri, sebuah heading dari Patricio Morales. Masih mendapatkan perawatan Yesaya Desnam, pemain yang masih berusia 24 tahun. Haryanto. Kembali Haryanto. Yang dituju adalah Jeffrey Dwi Hadi. Berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini. Sebuah tendangan langsung dari jarak yang cukup jauh. Dilepaskan oleh Nasirov Mekan. Ya, Nasarov sebenarnya diharapkan, kita lihat tendangan ulang dari Nasarov, sebenarnya dia diharapkan menjadi pengumpan atau pelayan daripada Pato ataupun Saktiawan. Tapi ternyata di sini mungkin dia ingin membuktikan bahwa dia sebenarnya lebih baik daripada Amarildo. Iya, apalagi kita lihat memang Persik Kediri mengalami masalah suplai bola di 3 pertandingan awal ya. Sehingga mereka kerap kali justru mengandalkan seorang Amarildo Souza, namun Amarildo pun yang memang belum klop dengan tim, justru kali ini diistirahatkan dan dicoba seorang pemain baru, Nazirov, yang berasal dari negeri Turkmenistan. Ya, saya memang kita lihat pembelian atau rekrutan pemain asing Persik Kediri musim ini tidak sebagus sebelumnya ya. Karena mereka ada dulu Daniel Fernando, ada Ronald Pagundes, tapi sekarang mereka mengalami kesulitan. Bahkan Amarildo disuruh atau dipecat oleh Persikmania karena tidak memiliki kualitas yang mereka harapkan. Nur Cahyo. Herman Batak tampaknya masih berada pada jalur aman di penjaga gawang. Selain juga penyerangan Kediri, kita juga harus mengapresiasi, saya pikir, lini belakang Kediri yang juga melakukan closing yang sangat baik. Kita melihat setiap kali para pemain Persiwa mencoba melakukan pergerakan, paling tidak ada 2 pemain Kediri yang mencoba menghalau. Dan itulah yang saya pikir menyulitkan seorang Peter Umaropen yang juga baru masuk, yang biasanya berperan sebagai pengumpan, belum mampu menyalurkan bola-bola matang ke depan. Ya, memang kita lihat pemain-pemain Persik ya, dalam bertahan mereka cukup disiplin ya. Gelandang juga cepat turun, Haryanto sebagai jangkar, dia cepat turun ke belakang untuk membantu pertahanan. Kapten kesebelasan Persik Kediri, Mahyadi Panggabean, pemain yang juga telah menciptakan 1 gol. Kembali dibuang saja oleh Yesaya Desnam. Sangat-sangat riskan kita melihat posisi para pemain Persiwa dalam bertahan. Hanya berkat 1 ataupun 2 sentuhan mereka bisa selamat dari kebobolan lagi. Lihatlah. Kembali masih mengenai badan Mandagi. Husnul Yuli kali ini kembali melepaskan sebuah assist ke depan, offside. Saktiawan Sinaga pencipta 2 gol bagi Persik Kediri di awal Jarum Indonesia Super League. Ya, dengan serangan yang datangnya bergelombang dari Kediri ya, sehingga menyulitkan anak-anak Persiwa untuk menggalang pertahanan. Mereka istilahnya tidak sempat napas, sudah datang lagi bolanya. Mahyadi Panggabean. Lebar ke kanan. Gunawan tadi. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Persiwa Wamena. Alex Yarangga melepaskan umpan ke kotak penalti. Masih ada Oka John. Nasirov. Lebar ke kanan. Kembali. Pemain Persik, Husnul Yuli. Pemain yang sangat mobile di usia yang tidak muda lagi. Disapu saja oleh Nur Cahyo.
Ya kita lihat memang dengan serangan yang begitu cepat datang, tidak sempat berpikir ya. Iya. Pemain belakang Persiwa Betul. mau dipanahkan itu bola. Kembali ke Husnul Yuli. Haryanto kerjasama dia dengan Husnul Yuli. Lepaskan umpan ke tiang jauh. Masih dapat diraih. Oh, kembali sebuah peluang Pato Morales. Saktiawan Sinaga juga ada di situ. Haryanto, Saktiawan Sinaga. Kembali ke kaki Haryanto, melebar ke sisi sebelah kiri. Mahyadi Panggabean. Dan, wow, peluang emas kembali terbuang bagi Persik Kediri. Ya, Sayang sekali, Nazirov Moken. mungkin satu apresiasi kepada Mahyadi Panggabean yang memberikan umpan yang sangat manja kepada Nazirov, di mana seharusnya apabila di sana ada seorang Sakti Sinaga ataupun Pato Morales yang memang adalah striker murni, seharusnya bisa mencetak gol. Dan ini semua dimulai oleh kembali sebuah umpan ke jantung pertahanan oleh Husnul Yuli, dan kita melihat bagaimana di sana Gary Mandagi tidak mampu menghalau, hampir saja tadi Sakti menambah gol, dan kemudianlah baru datang sebuah serangan lagi di mana Mahyadi memberikan umpan yang sangat matang. Namun memang saya pikir situasi bagi Nazirov yang memang notabene adalah pemain tengah sulit untuk mengeksekusinya menjadi gol. Ya, saya pikir satu catatan juga bagi kubu Persiwa, Bung Joko atau Janal Abidin ya. Kita lihat bola dari serangan tayangan ulang, bagaimana Sarok begitu bola matang tidak bisa Iya. memanfaatkan dengan baik. Dan saya pikir ini juga karena bukan kematangannya atau instingnya, nalurinya sebagai seorang striker. Dan bisa jadi keadaan berubah apabila di sana ada seorang Sakti Sinaga ataupun Pato Morales. Betul. Ini juga kita lihat Gary Mandagi yang diturunkan sebagai starter pada sore hari ini. Ini saya pikir juga sebuah perjudian ya. Karena kita lihat tadi tidak pernah menangkap bola dengan lengket. Akhirnya dimasukin lagi Timotius Mote. Dan akhirnya Gary Mandagi digantikan oleh Timotius Mote, penjaga gawang utama Persiwa Wamena. Setelah pemain berusia 26 tahun ini, pemain yang sebelumnya membela PSIS Rembang, akhirnya harus digantikan setelah kebobolan 1 gol dan nyaris saja kebobolan 2 gol beberapa menit yang lalu. Fendi Mofu jauh ke depan. Eric Wiglewis. Sebuah tendangan. Masih gagal. Cukup gemilang penampilan dari Herman Batak. Mampu menepis sebuah tendangan melalui penetrasi yang dilakukan oleh Habel Satya tampaknya. Brilian sekali kita melihat bagaimana posisi seorang Herman Batak. Ia tidak bekerja keras selama ini, namun pada saat ia diuji, kita melihat ia mampu menempisnya. Dan juga inilah yang dibutuhkan oleh Persiwa, tusukan-tusukan dari posisi sayap, khususnya dari Habel Satya. Ya, kita lihat memang mereka mencoba dengan bola-bola panjang tadi memanfaatkan kedua sayap. Dan itu memang diperlihatkan oleh Habel Satya. Hanya saja memang tadi Herman Batak tepat pada posisinya sehingga peluang yang dimiliki oleh Persiwa tidak menghasilkan gol. Nampaknya ada pemain cedera yaitu Haryanto minta pertolongan dari tim kesehatan. Haryanto, pemain berusia 32 tahun, salah seorang pemain Persik yang cukup setia. Kita melihat meskipun sudah senior, Haryanto masih begitu stabil permainannya dan juga selalu turun untuk melakukan duel-duel keras di lini tengah. Dan inilah yang dibutuhkan oleh para pemain Kediri lainnya, bagaimana agresivitas dan juga sifat pantang menyerah yang membuat tim ini begitu galak setiap kali mereka bermain di Stadion Brawijaya, baik musim lalu bahkan musim ini. Sulit sekali tampaknya bagi tim lawan untuk menjungkalkan mereka di kandang sendiri. Ya, Haryanto memang seorang petarung ya.
walaupun usianya tidak lagi muda, tetapi stamina masih cukup bagus. Tapi ada mungkin menurut saya kekeliruan musim lalu, dia ditunjuk menjadi asisten coach oleh Arcan Yuri, sehingga dia lebih banyak duduk di bangku cadangan. Tetapi begitu masuk Aji Santoso, dia kembali lagi menjadi starter. Dan itulah yang merubah permainan Kediri di putaran kedua musim lalu. Kali ini serangan dari Persiwa Wamena. Ya, memang tidak ada pilihan lain bagi Persiwa kecuali harus keluar menyerang. Kita melihat kurang lebih 30 menit pertama mereka bertahan. Namun kualitas mereka juga lumayan baik pada saat menyerang. Ya. Cukup menakutkan apabila mereka berani mengeluarkan inisiatif-inisiatif permainan individu dan juga penyerangan melalui sayap. Ya, memasuki menit 40 kita lihat memang Persiwa sudah mulai berani ya, Iya. menyerang, memasuki daerah pertahanan Persik Kediri. Di sini mungkin kita tidak tahu apakah memang stamina pemain-pemain Persik sudah mulai turun. Pelatih Persik Kediri, Husnul Yakin, dengan yakinnya memberikan instruksi kepada para pemainnya. Pato Morales, Herman Batak, lagi-lagi tampaknya pemain Persik Jeffrey Dwi Hadi terjatuh setelah mengalami benturan dengan Fenry Movu. Ya, kita melihat memang ini adalah duel yang sangat keras di lapangan tengah. Apalagi kita melihat Persiwa turun di sini dengan pemain-pemain jangkar. Ada juga Fenry Movu, kemudian Alex Yarangga juga ada di sana. Kali ini ada Peter Umaropen yang juga kita tahu tidak kalah agresif apabila menjaga lini tengah. Tapi satu hal yang perlu dicermati adalah bagi Persiwa bagaimana mereka bisa menyelamatkan skor. Dan hampir saja kita melihat sesuatu yang cukup unik dari penjaga gawang Timotius Boxer Mote. Tersisa 5 menit dari waktu normal di babak pertama. Saat ini Persiwa Wamena tertinggal dari Macan Putih Persik Kediri dengan 1-0. Pada musim yang lalu kedua tim berbagi angka, masing-masing meraih 1 kali kemenangan dalam 2 pertemuan. Ini dia Timotius Mote, penjaga gawang utama yang baru saja masuk menggantikan Gary Mandagi. Nur Cahyo kembali mampu dipatahkan oleh Legimin Raharjo, mengangkat bola ke kotak penalti. Masih ada Yesaya Desnam tadi. Fenry Movu berpindah ke kanan. Yang dituju adalah Eric Wick. Masih Eric Wick Lewis. Abel Satya. Sebuah tendangan spekulasi, lagi-lagi tendangan first time. Ya, ini yang justru memudahkan penjaga gawang Herman Batak. Kita melihat di sini inisiatif dari Fenry Movu. Alangkah baiknya apabila ia mencoba juga menahan bola dan melakukan distribusi lagi kepada rekan-rekannya. Ya betul, memang ada pergantian pemain di sini. Amadou Sousa masuk menggantikan Haryanto. Yang menurut saya mungkin Haryanto agak mengalami cedera ya. Dengan masuknya Souza, kali ini kita melihat ada 2 perancang permainan bagi Kediri di lini tengah. Selain pemain baru Nazirov, di sini Amarildo Souza yang kita kenal dengan aksi-aksi individunya bersama Persijap Jepara musim lalu, diharapkan juga untuk melakukan suplai bola yang baik. Masih Nazirov. Kembali peluang bagi Persik dan kita melihat Amarildo Souza tampaknya bukan offside, Bung. Ya betul, tetapi kita lihat
tayangan ulang bagaimana Amarildo Souza yang menurut pemain Persiwa sebenarnya tertangkap offside, tetapi asisten wasit ataupun wasit berkata lain. Nyaris saja Amarildo Souza kembali menambah gol bagi Persik Kediri. Souza. Legimin Raharjo, masih Legimin, kembali ke Souza. Pato Morales yang dituju. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Pato Morales terhadap Fenry Movu. Pato Morales tentu saja juga diberikan kesempatan kali ini dengan Kediri untuk membuktikan kualitasnya setelah di putaran kedua musim lalu dengan Arema. Betul. Tidak berhasil mencetak gol yang diharapkan. Edi Fodai. Kurang cermat kali ini Peter Umaropen. Jeffrey Dwi Hadi. Nasirov. Masih Nasirov, lebar ke kiri. Sakti Sinaga. Kembali ke Nasirov. 1-2 dengan Sakti Sinaga. Masih membentur badan benteng Persiwa Wamena. Cukup baik kerjasama pemain-pemain Persiwa Wamena. Eric Wicks. Yesayas Desnam berpindah ke sisi sebelah kanan. Ya, saya Terlalu pikir jauh. Ya, memaksakan bola ya ke Ya. sudut kanan. Sebenarnya masih ada rekannya yang lebih dekat yang bisa dibagi bola. Amarildo Souza, mantan pemain Persijap Jepara. Gunawan, maksudnya ke Mahyadi Panggabean. Berhasil. Kembali pelanggaran. Nasirov, Mekan. Terhadap Henry Movu. Peter Omaropen. Pencipta 13 gol pada musim yang lalu bagi Persiwa Wamena. Ini dia Eric Wick Lewis. Ya, Pemain yang telah menciptakan 4 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League tahun ini. sebenarnya kalau kita melihat lini depan Persiwa sudah cukup produktif di 4 pertandingan awal. Namun di pertandingan ini tampaknya mereka Wow, sebuah blunder nyaris saja dilakukan oleh Herman Batak. sebuah deja vu. Kita melihat sama seperti apa yang dilakukan oleh Gary Mandagi sebelum ia akhirnya harus keluar. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa sebenarnya lini depan Persiwa musim ini di 4 pertandingan awal sudah sangat produktif. Namun di pertandingan ini tampak mereka begitu terburu-buru melepaskan umpan sehingga belum ada serangan yang Wow, lagi-lagi masih cukup lengket pertahanan Herman Batak, mantan pemain Bontang FC. Husnul Yuli. Amarildo Souza kembali ke Husnul Yuli. Ya memang kalau kita bicara produktif, Persiwa sampai saat ini paling produktif ya. Iya. Dengan 13 gol dari 4 pertandingan. Jeffrey Dwi Hadi. Amarildo Souza berhasil melewati Fenry Movu. Masih Souza, pendek saja ke Sakti Sinaga, kembali ke Souza dan Souza. Sayang sekali, sebuah peluang yang sangat terbuka bagi Amarildo Souza. ya kita Masih melihat gagal dikonversikan menjadi gol, Bung. permainan yang amat latin di sini. Kita melihat bagaimana Sakti Sinaga bisa meramu permainan yang ciamik dengan Amarildo Souza. Dan sayang sekali di sana Souza tidak mampu mengeksekusi bola secara cepat sehingga ada pergerakan dari pemain belakang Persiwa untuk menghalaunya. Ya sebuah segitiga yang cukup bagus ya. Hanya saja memang Amarildo tidak punya tendangan kanan yang cukup bagus sehingga memasakkan kiri dan membentur pemain belakang daripada Persiwa. Kembali Persiwa Wamena. Kecerdasan dalam mengatur serangan dan mengatur pertahanan. Ini dia babak kedua baru saja dimulai oleh wasit Najabuddin Aspiran dari Stadion Brawijaya. Habil Satya.
Fenry Movu, kerjasama dia dengan Eric Wicks. Cukup taktis di awal-awal babak kedua. Ya, sebuah pelanggaran cukup keras saya pikir ya terhadap Fenry Movu. Benturan terjadi antara Oka John dan juga Fenry Movu, dua pemain yang sempat berada dalam satu tim di Persiwa Wamena pada musim yang lalu. Ya, tendangan bebas diambil oleh Peter Maroven. Terlalu dekat ke Herman Batak, mudah saja bagi penjaga gawang Persik ini. Ya, kita lihat memang di Persik ada pemain baru saya pikir ya yang cukup menonjol permainan hari ini adalah Gunawan. Dia bisa menggeser posisi Reswandi yang lebih pengalaman di kompetisi Liga Indonesia. Terjatuh Amarildo Souza. Tendangan bebas akan dieksekusi oleh Mahyadi Panggabean. Bersiap-siap Timotius Mote. Dan, wow, ya, gol. Kita melihat apa yang terjadi, Bung. Tampaknya offside Saktiawan Sinaga. Sudah tertangkap dulu offside Saktiawan Sinaga oleh asisten wasit 2. Dan terlihat jelas bahwa Saktiawan menyadarinya sehingga dia tidak ekspresi untuk merayakan golnya. Nyaris saja Sakti Sinaga kembali menambah golnya. Masih berusaha Persiwa Wamena, yang dituju adalah Eric Wicks. Masih Eric kembali melepaskan umpan ke tiang jauh. Masih bisa diselamatkan oleh Oka John. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh pemain Persiwa terhadap Oka John. Ini dia pencipta 4 gol bagi Persiwa sejauh ini. Ya, terlihat di sana memang Oka John sengaja ditarik oleh pemain Persiwa sehingga dinyatakan pelanggaran oleh wasit. Mantan pemain Persiwa Wamena, Oka John, berusia 26 tahun, berasal dari Nigeria. Sebuah ajang pembuktian bagi Oka John terhadap Persiwa Wamena. Ya, Setelah betul. musim ini Ya, tidak betul, saya lagi pikir ya. terpakai jasanya. Ingin membuktikan bahwa dia sebenarnya bahwa Persiwa salah betul untuk melepas dia dalam kompetisi musim ini. Abel Satya, sebuah umpan lambung jauh ke depan yang dituju adalah Eric Wicks. Masih gagal. Amarildo Souza lepaskan umpan ke kotak penalti. Saya pikir terlalu jauh ya, sehingga lebih mendekati penjaga gawang Persiwa itu Timotius Mote. Fenry Movu ke depan. Cukup baik. Lepaskan sebuah umpan. Dan ya, wow, kita melihat sebuah keputusan bagaimana dari wasit, tampaknya sebuah keputusan yang tidak mensahkan gol bagi Persiwa Wamena. Ya, Podai memang melihat. Kita lihat tayangan ulang. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana heading dari Eric Wicks. Ya, betul, sudah melewati baris, betul, sudah gol. Tetapi wasit Najamuddin Aspira menyatakan lain. Sehingga kita lihat ekspresi daripada Eric Wicks begitu ekspresif memprotes bahwa gol adalah sah. Masih belum merubah kedudukan 1-0 bagi Macan Putih atas Badai Pegunungan. Amarildo Souza, kembali peluang bagi Persik Kediri. Masih bisa dipatahkan oleh Nur Cahyo. Offside tampaknya Pato Morales.
Peter Omaropen pendek saja ke Eric Wicks. Kembali mampu dipatahkan oleh barisan pertahanan Persik Kediri. Ya, kita melihat memang di sini para pemain Persiwa mulai bermain terbuka di awal babak kedua. Bermain benar-benar agresif dan inilah yang dibutuhkan apabila mereka ingin mencoba meraih ataupun mencuri poin. Kita melihat di sini ada lagi sebuah aksi dari Edi Fodai. Ya, sepertinya kita melihat ada benturan. Edi Fodai dengan Legimin Raharjo. Ya, mengenai muka Legimin kelihatannya tangan daripada Fodai. Dan bermain cepat adalah sebenarnya ciri khas daripada anak-anak Papua termasuk Persiwa Wamena. Tentu saja perlu dicermati juga kondisi stamina para pemain Kediri yang di babak pertama sudah jor-joran memberikan serangan kepada lini pertahanan Persiwa. Sebuah hal yang harus dicermati oleh pelatih mereka, Gusnul Yakin. Ya, kalau kita memang melihat dari jangka waktu mereka istirahat selama sebulan ya, dengan bertanding baru hari ini sementara Persiwa sudah bertanding pekan lalu, sebenarnya mereka akan bisa lebih bugar. Jeffrey Dwi Hadi yang dituju oleh Pato Morales. Husnul Yuli kembali ke Jeffrey. Pato Morales. Ada Nazirov. Masih Nazirov. Sebuah asis Nazirov masih disapu saja oleh Yesaya Desnam. Peter Umaropen. Edi Fodai. Abel Satya melebar ke kanan. Kembali gagal, dipatahkan oleh Legimin Raharjo. Sakti Sinaga, Legimin Raharjo. Sebuah tendangan keras dari Legimin, masih gagal, masih Legimin. Kembali peluang bagi Persik Kediri. Sebuah keputusan yang tepat dari Timotius Mote menyambut umpan dari Legimin Raharjo. Ya, suatu sergapan yang sangat tepat ya. Keputusan yang sangat bagus menurut saya bagi Timotius Mote. Dia menyergap bola sebelum disentuh oleh Saktiawan Sinaga. Eric Wick Lewis lebar ke kiri. Alex Yarangga. Fenry Movu dipatahkan oleh Oka John. Legimin Raharjo. Joko Puspito. Ya, kita melihat bagaimana sekarang para pemain Persiwa juga Kembali berhasil melepaskan diri Husnul Yuli. Cepat kita lihat Husnul Yuli melepaskan umpan Husnul Yuli. Sayang sekali tampak tidak ada teman dari second line bagi Persik Kediri. berbahaya. Eric Wicks, masih Eric. Cepat Eric berpindah ke kanan kerjasama dengan Edi Fodai. Dibayang-bayang oleh Oka John, Edi Fodai. Kali ini dibuang saja oleh Mahyadi Panggabean. Ya, lihatlah bagaimana pergerakan para pemain Persiwa yang begitu liar. Mereka tampaknya masih memiliki gas yang kencang sehingga mereka terus mengajak Kediri kali ini di babak kedua untuk bermain cepat. Ini satu hal yang benar-benar harus diwaspadai para pemain Kediri ya. Abel Satya ke tiang jauh. Peter Umaropen ada di situ. Masih Peter terjatuh di kotak penalti. Spartan sekali kita melihat tadi bagaimana Peter Umaropen berani mati tampaknya untuk mencoba mencetak gol. Dan lagi-lagi Sakti Sinaga. Sakti Sinaga. Sakti Sinaga. Gol! Sakti Sinaga kembali menambah perbendaharaan golnya bagi Persik. Berubah menjadi 2-0. Brilian, kita melihat bagaimana skill individu dan juga fokus seorang Sakti Sinaga dalam menceploskan bola kali ini ke gawang seorang Timotius Mote yang masuk di babak pertama. Dan kita melihat di sini bagaimana kejelian seorang Sakti Sinaga yang memang memiliki insting yang mematikan untuk menceploskan gol. Skill, kecepatan, dan juga ketenangan. Ya betul, memang kita lihat di sini bagaimana Joko tertinggal dalam adu kecepatan, dan di sini juga
kelihatan skill individu yang dimiliki oleh Saktiawan Sinaga, begitu dingin, begitu tenang, mengarahkan bola ke sudut jauh, sehingga bola masuk ke gawang Timotius. Luar biasa, sekaligus menjadi gol yang ke-16 bagi Sakti di Persik Kediri. Ini adalah merupakan gol kedua atau gol ketiga bagi Sakti di Jarum Indonesia Super League musim ini. Ya, barangkali bukti baru ya bagi pelatih tim nasional Beni Dolo dari Saktiawan sebenarnya bahwa dia sangat pantas untuk diperhitungkan untuk menjadi starter 11 untuk pertandingan berikutnya. 2 gol dari Sakti Sinaga yang menunjukkan bagaimana kualitasnya dalam hal skill individu dan juga ketenangan, dan bukan 2 gol yang dengan mudah dicetak Sakti Sinaga. Tertinggal pemain-pemain Badai Pegunungan 2-0 dari Macan Putih. Edi Fodai, Fenri Movu lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan. Abel Sat yang dituju tadi kembali kandas di kaki pertahanan pemain Persik Kediri. Masih bisa dipatahkan oleh Saya Desnam. Ya, terjadi pergantian pemain dari kubu Persiwa. Alberto Mabrasar menggantikan Fenri Mopu. Dan ini juga terjadi pada ketika lawan Persebaya Surabaya pekan lalu. Ini adalah merupakan pergantian yang terakhir bagi kubu Persiwa Wamena. Lagi-lagi Sakti Sinaga masih jauh di atas Mr. Timotius Mote. Kita melihat di sini Sakti memperoleh kebebasan yang sangat luas, dan sayang sekali padahal kekuatan Sakti juga berada di tandukannya ataupun sundulannya. Timotius Mote tampaknya juga tidak bisa mencegah gawangnya untuk tidak kemasukan gol di pertandingan ini. Ya, terjadi salah komunikasi atau mungkin pelanggaran kecil antara Amarildo dengan Alberto. Menarik juga kita melihat Ya, saling Amarildo tarik. Souza yang kali ini sepertinya memberikan peran lebih luas kepada Nazirov untuk merancang permainan, sedangkan ia lebih banyak justru bermain sebagai pemain jangkar. Kembali sebuah tendangan geledek dari jarak yang sangat jauh. Masih tepat, sebuah aksi coba dari Husnul Yuli. Ya, kita melihat di sini beruntung bagi Mote. Ia memiliki visi yang baik untuk menahan bola tersebut. Husnul Yuli pertama kali mencoba melakukan syuting dari jarak jauh. Ya, terjadi pelanggaran. Memang selain Sakti menjadi bintang lapangan sore ini untuk kubu Persik adalah Husnul Yuli. Jeffrey Dwi Hadi berpindah ke sisi sebelah kiri kali ini. Mahyadi Panggabean dibayang-bayang oleh Alberto Mambrasar. Kembali Souza. Mahyadi Panggabean berusaha ditutup oleh Eric Wick Lewis. Tidak mudah juga bagi para pemain Kediri untuk terus-menerus melancarkan serangan. Harus diperhatikan juga faktor untuk mengamankan keunggulan. Namun kita lihat juga di sini para pemain Persiwa masih belum menyerah. Masih saja mereka mencoba untuk paling tidak memperkecil ketinggalan yang bisa saja merubah pertandingan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya di pertandingan mereka melawan Persiwa Wamena, di mana ketertinggalan justru berbuah kemenangan karena sifat pantang menyerah. Ya, semangat anak-anak Papua memang tergolong luar biasa ya. Dan jika skor ini berakhir pertandingan menjadi adalah rekor bagi pertemuan sebelumnya, karena dalam 4 pertemuan sebelumnya mereka hanya berakhir 1-1 atau 1-0.
Kembali Husnul Yuli, masih Husnul Yuli. Cukup mobile. Wingback kanan Persik Kediri yang satu ini. Abel Satya. Kembali Abel Satya. Ya, saya pikir keuntungan bagi Persiwa ya, tetapi wasit menyatakan pelanggaran dan saya meniup wasitnya. Sehingga tadi kelihatan Abel Satya begitu jengkel membuang bola dengan sengaja keluar lapangan. Abel Satya masih mampu ditutup oleh Amarildo Souza. Pemain asli binaan Persiwa Wamena, Abel Satya. Kembali tendangan pojok bagi Persiwa Wamena. Peter Rumaropen bersiap-siap, Edi Fodai. Masih ada Mahyadi Panggabean, Pato Morales. Ditutup oleh 3 pemain sekaligus. Sakti Sinaga. Amarildo Souza terlalu lama. Berhasil direbut oleh Alberto Mambrasar. Abel Satya melebar ke kanan. Peter Rumaropen melepaskan umpan ke tiang jauh. Maksudnya ke Edi Bokai Fodai. Ya, hanya saja memang terlalu jauh ya, dan lebih dekat ke pemain Persik Kediri sehingga Fodai sulit mengantisipasi datangnya bola dari Peter Rumaropen. Amarildo Souza terlalu lama. Berhasil direbut. Kita lihat masih Eric Wick Lewis. Edi Fodai. Ya, oh! Masih tipis di sisi sebelah kanan gawang Herman Batak. Sebuah tendangan first time dari Edi Fodai. Ya, namun sayang sekali kita melihat tidak akurat tendangan seorang Edi Fodai. Dan ini juga kita melihat adalah sebuah peluang yang langka bagi Edi Fodai di pertandingan ini, di mana ia sangat sulit mendapatkan suplai bola dari lini tengah. Ya, saya pikir peluang pertama sejak babak pertama ya, yang paling bagus adalah saat ini. Mahyadi Panggabean. Yang dituju Amarildo Souza. Terlalu deras bola, gagal dikejar oleh Amarildo Souza. Abel Satya menutup pergerakan Pato Morales. Abel Satya yang dipaksakan untuk bertahan. Hanya 1 kali yang memperoleh peluang di pertandingan ini, yaitu di babak pertama, di mana tendangannya hampir saja membobol gawang Herman Batak. Peter Rumaropen kurang cermat, kontrol dari Peter, jatuh di kaki Mahyadi Panggabean. Oka John. Amarildo Souza berpindah ke kanan. Nasir F ada di situ, melepaskan umpan ke kotak penalti. Terlalu terburu-buru. Nasir F Mekan melepaskan umpan. Kembali Abel Satya. Patricio Morales. Wow! Lagi-lagi kita lihat Pato Morales bersiap-siap. Sakti Sinaga. Gol, 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 gol! Luar biasa, gol ketiga atau hat-trick bagi Sakti Sinaga sore ini. 3-0. Ya, kita melihat bagaimana serangkaian gol dari Sakti Sinaga memang dimanfaatkan oleh kelalaian lini belakang Persiwa Wamena. Kita melihat bagaimanakah seorang pemain belakang seperti Nur Cahyo bisa kehilangan bola dari Patricio Morales, dan luar biasa juga kita melihat umpan tarik dari Pato Morales kepada Sakti Sinaga. Lihatlah di sini fokus dari seorang Pato Morales yang melihat rekannya memberikan umpan. Itu dia Sakti, boom, 3-0, hat-trick bagi Sakti Ya, Sinaga. betul, suatu placing yang cukup bagus ya, yang berawal dari kesalahan Nur Cahyo dari dada belakang, dan itu sebuah tekanan atau akibat dari banyaknya tekanan dari Persik ke lini pertahanan Persiwa sehingga mereka membuat kesalahan. Sebenarnya bola ada di kaki Nur Cahyo, tapi dia menahan bola atau tidak mengambil bola dengan inisiatif lebih cepat sehingga bola direbut oleh Patricio Morales.
Sebuah hat-trick bagi Saktiawan Sinaga, sekaligus menjadi gol yang keempat baginya pada musim ini. Jeffrey Dwi Hadi, Mahyadi Panggabean, Amarildo Souza. Wow, Kembali terlepas. Amarildo Souza. Umpan kita lihat. Dan lagi-lagi Nazirov Mekan. Peluang emas yang kedua baginya gagal dimaksimalkan sore ini. Ya, saya pikir kualitas pemain asing seperti Nazirov pantas dipertanyakan ya. Bola yang begitu matang, dan ini kedua kali mendapat bola yang matang tetapi tidak bisa mengarahkan bola ke arah gawang. sebuah mimpi buruk tampaknya kepada Timotius Mote yang bisa jadi terulang, yang sudah kemasukan 2 gol di pertandingan ini. Timotius Mote, sebelumnya kita tahu penjaga gawang Persiwa Wamena digawangi oleh Gary Mandagi, dan kembali peluang tersebut lahir oleh kelalaian ataupun ketidakfokusan ataupun miskomunikasi lini belakang Persiwa Wamena. Timotius Boxer Mote kita melihat tampak sedikit kesal. Ya, memang terlihat jelas ya bagaimana kepanikan pemain-pemain belakang daripada Persiwa melihat atau menghadapi serangan yang begitu gencar dari pemain-pemain Persik Kediri. Sebuah kerjasama yang cukup baik. Sayang sekali masih lebih cepat Mahyadi Panggabean menggagalkan peluang yang diperoleh oleh Habel Satya. Masih belum kebobolan gawang Herman Batak. Kembali tendangan pojok bagi Persiwa Wamena. Lagi-lagi timing ataupun keputusan yang tepat dari Herman Batak menyambut bola yang dilepaskan oleh Peter Rumaropen. Ya, kita lihat tayangan ulang bagaimana Herman Batak terbang menjangkau bola. Kita bicara kembali soal Saktiawan. Memang Saktiawan sore ini kembali menambah pengemas 3 gol setelah Andi Odang dan Nur Hadi dari Persebaya dan Persijap Jepara. Ini dia pemain yang telah memperoleh 2 gol atau 2 peluang emas di babak pertama, dan juga beberapa menit yang lalu masih gagal dikonversikan menjadi gol. Kita melihat di sini menarik untuk ditunggu reaksi para pemain Wamena. Ini adalah situasi yang membahayakan. Bisa jadi mereka mencetak gol ataupun bisa jadi mereka kembali kebobolan gol, karena kita melihat juga bagaimana di sini pelatih Gusnul Yakin mempersiapkan Sulis Budi untuk masuk. Tentunya kaki yang segar dibutuhkan sekarang untuk tetap menjaga keunggulan yang sangat-sangat impresif. 3 gol tanpa kemasukan gol. Ya, barangkali ada konsentrasi daripada Gusnul Yakin untuk bertahan. Sulis Budi adalah pemain bertahan, lebih spesifiknya adalah sebagai stopper. Edi Fodai, kita tidak melihat ada pelanggaran dari Edi Fodai. Tampaknya Gunawan. Ya, kita melihat tampaknya hanya sepintas saja tangan dari Edi Fodai yang sedikit mengenai wajahnya. Seharusnya bukan sesuatu yang bisa menyulitkan kondisi seorang Idrus Gunawan hingga terjatuh. Namun inilah kita melihat taktik ataupun strategi untuk mengulur waktu dan juga mengganggu momentum Persiwa Wamena. Dan pergantian pemain Turkmenistan, Nazirov Mekan digantikan oleh Sulis Budi Prasetyo. Ya, kita melihat memang di sini bagaimana Nazirov yang memiliki debut yang cukup impresif dalam hal menggalang lini tengah, namun sayang sekali ia tidak bisa mencetak gol dari 2 peluang yang lahir. Dan masuknya Sulis Budi tentu saja untuk tambah mempertebal tembok pertahanan Persik Kediri yang akan menggapai kemenangan untuk pertama kali di jarum ISL musim ini. Ya, saya pikir
dengan bermain sampai 70 menit cukup bagi Nazarov ya untuk membuktikan dirinya layak tidaknya untuk tetap bertahan atau menjadi starter 11 di Persik Kediri dalam pertandingan berikutnya. Kembali mampu diraih dan sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Ini juga saya pikir ya bagian dari keputusasaan daripada pemain-pemain Persiwa. Terlihat Manuel Patwa yang begitu dingin sebenarnya menggiring bola sampai ke pertahanan lawan, tetapi sore hari ini dia mencoba tendangan dari jarak jauh yang sebenarnya sulit mengharapkan untuk terjadinya gol. Dan Persikmania tentunya sebuah hiburan bagi Persikmania. Bagaimana melihat tim kesayangan mereka mampu unggul dengan skor yang cukup telak sejauh ini 3-0. Ini sekaligus merupakan kemenangan pertama bagi Persik di awal Jarum Indonesia Super League musim ini. 3 pertandingan sebelumnya berhasil mereka lalui hanya dengan 3 kali draw, menempatkan mereka berada pada posisi ke-13 klasemen sementara di Jarum ISL. Ya, kita melihat memang secara scoreline kemenangan yang sementara diraih yaitu 3-0 tampak begitu mudah, namun kita juga harus mengapresiasi bagaimana para pemain Kediri juga bekerja keras melawan permainan agresif Persiwa Wamena yang kita melihat masih belum pantang menyerah. Sebuah fighting spirit yang sangat-sangat impresif dan patut diacungi jempol. Eric Wicks, ya, Peter Humaropen masih gagal. Sebuah peluang yang begitu terbuka bagi Peter. Kembali serangan dari Persik Kediri melalui Pato Morales. Offside. Ya, tertangkap di sana ada Saktiawan Sinaga. Ya, sore ini memang Persik tidak hanya mampu mencetak 3 gol ya, tetapi mereka juga bermain bagus ya, bermain cerdik, bermain dingin, organisasi mereka cukup hidup dari awal sampai 72 menit sampai sekarang ini. Sangat disayangkan tentunya kita belum bisa melihat bagaimana aksi-aksi gol yang ditunjukkan Persiwa Wamena di pertandingan sebelumnya melawan Persebaya Surabaya. Kali ini tampaknya justru ditenggelamkan oleh permainan super ofensif dari Kediri. Dan ini dia, kita melihat bagaimana gol ketiga yang berhasil dicetak oleh Sakti Sinaga. Lihatlah di sini kerja sama tim yang begitu rapi terjalin sehingga ada distribusi bola yang merata. Ya, kita patut juga memuji kejelian dari Saktiawan. Dia tidak sempat mengontrol bola, tetapi dia langsung menjebloskan bola ke arah gawang. Kembali terjatuh salah seorang pemain Persik Kediri. Tampaknya lagi-lagi Gunawan. Terjadi benturan, perebutan bola atas antara Edi Fodai dan juga Gunawan. Ya, memang kita tidak melihat siapa yang salah di sini. Tidak ada unsur kesengajaan ya, karena memang bola di atas, sama-sama lompat, sama-sama heading, dan bola 50-50. Raut wajah pelatih Persik Kediri Husnul Yakin melihat timnya unggul 3-0 sejauh ini. Memasuki menit ke-75 jalannya babak kedua. 3 gol diciptakan oleh seorang Sakti Sinaga. Sekaligus menjadi gol yang keempat baginya pada musim ini. Musim yang lalu, Sakti Sinaga berhasil menciptakan 14 gol bagi Persik Kediri. Kembali serangan dari Persik Kediri. Lagi-lagi Husnul Yuli. Masih kandas. Alex Yarangga. Manuel Patwa tadi kembali ke Alex Yarangga, melepaskan umpan ke kotak penalti maksudnya. Masih ada Mahyadi Panggabean. Jeffrey Dwi Hadi.
menerapkan strategi ball position. Pemain-pemain Persik Kediri setelah unggul 3-0 sejauh ini. Mahyadi Panggabean, Sakti Sinaga masih bisa dipatahkan oleh Nur Cahyo. Pemain yang sebelumnya membela Persiku Kudus, Nur Cahyo. Lemparan ke dalam bagi Persik Kediri, Mahyadi Panggabean. Sorak-sore Persikmania di Stadion Brawijaya menyambut kemenangan pertama bagi Macan Putih. Wow, Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Alberto Mamrazar terhadap Gunawan. Ini dia pemain yang tadi masuk. ya kita melihat Menggantikan, ya, memang di sini tidak ada pilihan lain bagi Alberto kecuali menjegal Idrus Gunawan yang juga masih semangat untuk menghalau para pemain Persiwa Wamena untuk merangsek lini pertahanan. Ya, kita kembali lihat peluang Sakti bagaimana Sinaga. Ya, kita melihat bagaimana Sakti Sinaga nyaris saja menambah golnya sore ini. Melihat bagaimana Timotius Mote sudah jauh meninggalkan sarangnya. Untung saja masih ada Nur Cahyo menutup bola yang dilepaskan oleh Sakti Sinaga. Ya, kita lihat tayangan ulang. Yang memang berdiri posisi bola di kaki kiri Saktiawan yang bukanlah kaki kekuatan dia, sehingga dia posisi berdirinya agak oleng, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan peluang yang dia dapat yang Mahyadi Panggabean terlepas. Amarildo Souza, masih Souza, ya berhasil Souza masuki kotak penalti, melepaskan umpan dan kita lihat terjatuh namun bukan pelanggaran. Eric Wicks berpindah ke kanan. Habil Satya masih cukup tangguh. Mahyadi Panggabean, bukan pelanggaran, Bung. ya kita lihat tadi memang begitu terburu-burunya pemain-pemain Persiwa untuk membuat gol sehingga terlihat sampai mendorong Mahyadi, tapi wasit mengatakan bahwa bukan pelanggaran. Tapi karena organisasi yang mereka bangun tidak teratur atau tidak dibuat oleh rapi, sehingga semua serangan yang mereka buat terbuang dengan sia-sia. Legimen Raharjo, Pato Morales yang dituju. Kembali Amarildo Souza, masih Souza, Pato Morales. Ya, Cahyo ada di situ, terlepas. Pato Morales. Dalam posisi yang kurang menguntungkan, Pato Morales gagal memaksimalkan sebuah peluang. Ya, sayang sekali kita melihat peluang yang diperoleh oleh Pato Morales, pemain yang juga sangat berjasa akan hat-tricknya seorang Sakti Sinaga dengan gol ketiga, dan bisa jadi ini adalah karena faktor stamina seorang Pato Morales sehingga ia pun memaksakan diri untuk mencetak gol yang juga sangat jauh dari target. Namun secara menyeluruh pun kita melihat peran Pato cukup signifikan akan terciptanya gol-gol dari Kediri pada pertandingan sore hari ini. Memperoleh kartu kuning Pato Morales. Eric Wicks, masih Eric Wicks, melepaskan umpan. Eric Wicks juga kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Eric Wicks Lewis. Ya, Eric adalah pemain yang
bagus ya di posisi gelandang dengan skill individu yang bagus. Hanya saja banyaknya orang yang di lini pertahanan Persik Kediri sehingga dia sulit memberikan umpan kepada rekan-rekannya. Sepak pojok yang keenam bagi Persiwa Wamena. Sakti Sinaga, Amarildo Souza, Husnul Yuli. Kembali Husnul Yuli, kerjasama dia dengan Sakti Sinaga. Bukan offside. Masih Sakti dan ya, wow. Lagi-lagi Pato Morales masih tipis, berhasil dibuang oleh Nur Cahyo. Ya, kita melihat sebuah kesempatan yang sangat baik bagi Persik Kediri untuk menambah golnya. Dan kembali peran seorang Sakti Sinaga begitu sentral akan lahirnya sebuah gol tambahan. Sayang sekali Sakti sudah memberikan umpan ke tengah, namun Pato belum mampu memaksimalkan peluang tersebut sehingga hanya sepak pojok. Kembali Amarildo Souza. Dan tampaknya pergantian pemain ketiga atau yang terakhir dilakukan oleh Persik Kediri. Bersiap-siap masuk Suswanto. Ya, saya pikir suatu keputusan yang tepat ya. Suswanto punya kemampuan bertahan yang cukup bagus. Menggantikan Jeffrey Dwi Hadi. Pemain bertahan menggantikan pemain gelandang Amarildo Souza. Ya, sayang sekali kita melihat Legimin Raharjo tidak mampu melakukan syuting yang sempurna ataupun umpan. Namun kita lihat juga bagaimana Legimin di pertandingan ini sebagai pemain jangkar sudah memberikan kontribusi yang sangat maksimal. Dan salah satu penyebab kita melihat bagaimana solidnya lini tengah Kediri di pertandingan sore hari ini. Eric Wicks, masih Eric Wicks berhasil melewati Pato Morales. Lepaskan umpan Eric Wicks. Kita melihat rebutan bola atas Herman Batak dan juga Edi Fodai. Ya, terjadi pelanggaran buat klub Persik Kediri. Terlihat kita tayangan ulang bagaimana Fodai melompat dengan Herman Batak. Iya. Pertandingan yang cukup menguras stamina dari kedua tim. Kita melihat bagaimana permainan cepat Kediri juga sempat diimbangi oleh Persiwa Wamena di babak kedua. Namun kita melihat memang ketidaksigapan di lini belakang Persiwa dan juga kepandaian seorang Sakti Sinaga dalam menceploskan peluang-peluang yang diperolehnya menjadikan gol adalah perbedaan kedua tim di pertandingan sore hari ini. Kembali Eric Wicks Lewis. Masih Eric Wicks. Melebar ke kanan. Habil Satya berusaha melewati Mahyadi Panggabean. Kembali ke Habil Satya. Masih Habil Satya. Terhenti oleh benteng Oka John. Ya, Habil Satya tadi terlihat berharap adanya tendangan penalti ya. Sementara dia hanya mudah-mudahkan badannya kepada pemain bertahan Persik Kediri. Tapi wasit cukup jeli bahwa itu bukanlah pelanggaran. Emmanuel Padua. Edi Fodai, Peter Umar Open kembali ke Padua. Berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Alex Yarangga di situ, berusaha melewati Husnul Yuli. Tampaknya melahirkan lemparan ke dalam bagi Persiwa Wamena. Edi Fodai. Emmanuel Padua. Kembali Eric Wicks Lewis. Dibayang-bayang dengan ketat oleh Mahyadi Panggabean. Sebuah bola yang lemah dari Eric Wicks, mudah saja bagi Herman Batak. Ya, kita melihat di sini anak-anak Wamena masih konsisten untuk menerjang lini pertahanan Kediri. Namun sayang sekali di sini belum ada akurasi terhadap
umpan-umpan yang masuk ke jantung pertahanan Kediri, sehingga mudah saja bagi Herman Batak hingga menit ke-85 ini untuk menjaga gawangnya dari tidak kebobolan gol. Oh, Jatuh Pato Morales. Saya pikir suatu ganjaran yang pantas ya. ya. Karena kalau dia lewat, itu bola bisa menghasilkan gol. Jelas sekali kita melihat di sana terjangan yang diberikan kepada Pato Morales oleh Joko Kuspito, yang juga kerap kali kita melihat ketinggalan akan akselerasi Pato ataupun juga Amarildo Souza. Dan ini dia sebuah situasi yang ideal bagi Kediri. Siapa lagi kalau bukan salah satu dari trio Sumut, yaitu Mahyadi Pangabean yang memiliki kaki kiri yang magis. Timotius Boxer Mote tentu saja patut mewaspadai peluang ini. Kita nantikan ada dua pemain Persik, Legimin, Raharjo dan juga Mahyadi Panggabean, kapten ke-11. Mampukah satu di antara kedua pemain ini menambah pundi-pundi gol bagi Persik Kediri? Mahyadi Panggabean masih cukup tepat antisipasi yang dilakukan oleh Timotius Mote. Ya, bola mungkin berharap dipotong oleh Amarildo ya, tetapi bola lebih cepat jalur sehingga bisa dipotong oleh Timotius Mote. Eric Wicks dibayang-bayang oleh Gunawan, masih Eric Wicks Lewis. Wow, kali ini pelanggaran dilakukan oleh Gunawan terhadap Eric Wicks Lewis. Ya, kita melihat di sini Eric Wicks yang masih belum bosan untuk mencoba terus memberikan kontribusi bagi timnya Persiwa Wamena, dan sangat keras kita melihat tadi tackling yang dilakukan oleh Idrus Gunawan. Ya, lihatlah di sini Idrus yang sudah kalah akselerasi dari Eric Wicks Lewis terpaksa harus mengganjalnya di posisi ankle, posisi yang cukup rawan bagi pemain sepak bola. Dan kita melihat apakah ada sebuah gol pelipur lara bagi para pemain Wamena melalui situasi free kick ini. Peter Umaropen ke tiang jauh, masih berhasil Herman Batak mentip bola. Kembali serangan dari Persik Kediri melalui Amarildo Luis de Souza. Oka John ikut naik membantu penyerangan, masih Oka John. Oka John berhasil melatih 2-3 pemain, namun sayang terjatuh. Oka John. Saya pikir pelanggaran ya buat Persik, karena memang posisinya sangat menguntungkan bagi Oka John untuk mencetak gol. Kita lihat dari tayangan ulang bagaimana Joko Susilo mengganjal Oka John yang harusnya mendapat kartu kuning kedua. Sebuah penetrasi soloran dari Honoreonde Kugebe John, sayang sekali diakhiri dengan sebuah tackling dari pemain Persiwa Wamena, membuat peluang yang diciptakan oleh Oka John gagal. Timotius Mote. Ya, satu-satu toleransi ya yang diberikan oleh wasit-wasit Indonesia ya dalam pertandingan Liga Indonesia yang terbiasa ke bawah dalam laga internasional. Yang kita lihat kemarin bagaimana Ismet Sofian diganjar kartu merah. Amarildo Souza. Oh, cukup baik. Timotius Mote kali ini mengantisipasi bola yang dilepaskan oleh Amarildo Souza. Kembali Edi Fodai, Pato Morales, Amarildo Souza, umpan langsung ke sebelah kiri ada Sakti Sinaga. Dibayang-bayang oleh Nur Cahyo. Lemparan ke dalam bagi Macan Putih. Langsung dan ya, masih gagal diraih oleh Pato Morales. Ya, kita melihat di sini masih saja para pemain Kediri ingin menjebol gawang seorang Timotius Mote, dan juga keunggulan 3 gol ini masih belum membuat mereka bertahan. Memasuki masa-masa injury time, tertinggal 3-0 Persiwa Wamena dari Macan Putih Persik Kediri. Kembali Eric Wicks melepaskan umpan, dan lagi-lagi sebuah antisipasi yang tepat dari Herman Batak kembali menggagalkan peluang Persiwa Wamena melalui umpan Eric Wicks Lewis.
Ya, praktis kita lihat sampai 90 menit ya. Pemain-pemain Persiwa hampir tidak memiliki peluang emas untuk bikin gol. Dua menit tersisa. Saktiawan Sinaga, pencipta hat-trick bagi Persik Kediri sore ini. Kita melihat di sini tidak ada inisiatif dari Nur Cahyo untuk mengamankan bola. Langsung saja ia menerjang kaki seorang Sakti Sinaga. Kembali peluang. Nyaris saja. Lagi-lagi Persik Kediri masih terus berusaha mendapatkan peluang demi peluang. Memasuki detik-detik akhir. Ini dia Mahyadi Panggabean. Kita nantikan. Ada Gunawan di situ, masih Gunawan. Husnul Yuli masih jauh di atas Mr. Mote. Husnul Yuli kita melihat untuk kali kedua melancarkan sebuah long shot dan cukup impresif. Kita melihat tenaga dari Husnul Yuli yang masih terlihat sangat segar meskipun pertandingan sudah hampir berakhir. Ya, detik-detik yang cukup membosankan mungkin bagi Persik Kediri yang ingin menyelesaikan cepat pertandingan ini karena sudah unggul 3-0. Ya. Dan kredit point juga saya pikir stamina dari kedua tim. Para pemain yang tidak kendor di babak kedua. Wamena pun kencang, Persik pun kencang, dan kita melihat gol yang lahir pun cukup banyak. Dan Najabuddin Nasfiran menyudahi jalannya pertandingan sore ini.